SOP itu standar operasional prosedur yang mesti dilakukan ketika membina halaqah tahfiz. Selagi kok rancangan baru ya. Jadi kita bagi ke 3 kegiatan. Pertama, pembukaan 5 menit. Lebih kurang. Maksimal 5 menit. Pertama, guru memastikan santri dalam keadaan berwuduk dan telah melaksanakan solat. Kalau sesuatu yang tidak bisa ditawar. Dan insyaAllah kalau terlaksana, kerana anak awak solat maghrib berjamaah. Yang kedua, guru memastikan tidak ada hal-hal yang akan mengganggu konsentrasi dirinya. Konsentrasi diri awak dulu. Contohnya, tak usah jauh-jauh HP awak sendiri. Komitmenkan ke diri oleh guru, oleh musyrifah, tidak mempergunakan HP kecuali yang mendesak. Contohnya, mangkek telefon. Tapi kalau sedang membina, menyimak anak, awak buka WA, buka segala macam, itu dari pandangan anak saja itu kurang bagus. Jadi kau harus jadi komitmen dari guru dan pembina. Boleh bawa HP, tapi pastikan hanya dipakai di saat-saat yang penting mendesak saja. Kemudian konsentrasi santri. Kalau bisa, namanya ya, selama menghafal Quran, tidak ada hal yang lain yang ada di rakitnya kecuali Quran itu sendiri. Atau kalau penting di saat itu perlu alat tulis, cukup Quran dan alat tulis, jangan ada yang lain. Tak ada aksesoris yang lain yang mainkan. Anak-anak kan banyak gili-gili ya. Paling kalau tas tu rakitnya ya, main-mainan, namanya mainan tas lah. Kalau bisa dianjak ni tu sementara anjak dulu. Pokoknya di sekitarnya tu tidak ada hal yang mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, dianjurkan posisi santri menghadap kiblat selagi bisa ya. Jadi santrinya menghadap kiblat, bukan awaknya. Selagi bisa, selagi memungkinkan. Kemudian memulai dengan mukadimah singkat. Kalau yang 1, 2, 3 tu pengaturan awal. Kalau mulai awak masuk. Minimal dengan basmalah, salam, tahmid dan salawat. Kalau masuk sampai keberkahan dia awak. Keberkahan basmalah, keberkahan salam, keberkahan baca tahmid, keberkahan salawat. Kalau ringkasnya mereka, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Lah hampir dapat tu, tak sampai berapa detik cuman tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nah, ada tak ustazah atau musyrifah yang mengawali itu? Bismillah. Kata Nabi, setiap majlis yang tidak diawali dengan basmalah atau tahmid atau bacaan pujian-pujian, fahuwa aqta', terputus keberkahannya. Nah, begitu je salawat ya. Majlis yang tidak diawali dengan salawat atau tidak ada salawat di dalamnya, maka majlis yang tidak ada berkahnya atau kurang berkahnya, kata Nabi. Maka guru, termasuk guru di lokal, jangan lupa yang pendek kok. Pendek cuman, tapi sangat pengaruh nanti kamu kon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Atau dengan redaksi kalimat yang silahkan dipilih yang sesuai jawab, tapi yang penting basmalahnya lai, salamnya lai, tahmidnya lai, salawatnya masuk. Tidak panjang-panjang.
Yang kelima, berdoa bersama santri. Yang perlu diperhatikan, pastikan santri membaca doa dengan kalimat yang baik. Artinya doa yang dibacanya itu batu. Contoh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Itu banyak anak-anak. Tak anak-anak sudah ustazah. Kami ngajar di aliyah pondok pesantren, banyaknya yang baca yafqahul qawli itu. Sebenarnya apa? Yafqahu qawli. Itu pastikan doa itu benar. Kalau salah doa, salah arti tentu ayat awak minta tak sesuai. Kemudian pastikan santri memperhatikan adab dalam berdoa. Nampak khusyuknya, tenang. Kemudian diarahkan dia mengangkat tangan. Tentu dicontohkan oleh guru ya. Dan awak nanti silakan berdoa. Kemudian awak sibuk je jawab HP awak. Awak sibuk je mesti absen misalnya kan. Nah, memang awak tampakkan dulu. Angkat tangan dengan sendirinya, insyaAllah anak tu akan angkat tangan. Kalau ada yang tidak, ingatkan elok-elok. Nah, ni doa awak lah distandarkan belum kau? Lah ada standarnya tak kau? Lah ada bu? Lah ada Nur? Di kelas lah ada standarnya? Bismillah, mana boleh? Nah, kau mesti ada standarkan. Ada bedanya nanti tentu halaqah tahfiz dengan PBM di MDA. Nanti kita susun ya. Yang pasti tugas ustazah adalah pastikan yang dua kok. Pastikan santri membaca doa dengan kalimat yang baik dan benar. Jadi ayat yang baca tu batu. Itu diawali dengan awak dulu. Wa hafal dulu batu-batu. Kemudian pastikan santri memperhatikan adab dalam berdoa. Nyolah tanam. Kemudian mengangkat tangan dengan baik. 6. Aku yang kau tak kalah penting, menghadirkan suasana yang positif. Jangan bicarakan problem di awal. Makanya absen tidak mesti di awal. Kalau bisa absen tu di akhir saja. Lah penutup pelajaran nanti baru si absen. Kalau ada anak yang misalnya tidak ikut aturan, hanya tak bawa Quran, lagi saya solusi cari Quran anak, cari Quran ke situ. Nah, baru nanti pas akan selesai pembelajaran di kegiatan evaluasi nanti baru sampaikan. Hindari suasana hati yang buruk di awal mengajar. Kau yang penting mana kau? Kalau lah bakaruikan yang di awal, yakinlah kamu kau tak akan bagus. Kalau lah masalah anak tadi yang menjadi fokus awak, masalah pakaiannya, masalahnya tak bawa Quran, segala macam, berarti panjang waktu di awal habis itu. Maka fokuskan dulu dengan hal yang pokok-pokok. Ya, anjurannya, kok anjuran kami. Kalau bisa tadi absen di akhir saja. Di akhir saya absen. Lah biar selesai lah akan penutup kegiatan. Kemudian kalau ada masalah-masalah jangan dibicarakan di awal, kalau bisa di akhir saja. Disitulah waktu yang bisa disampaikan ke anak kok pakaiannya, atau mungkin masalahnya tidak bawa Quran, tanyalah bawa tidak bawa Quran. Di akhir nanti kalau bisa evaluasi. Kecuali hal-hal yang memang perlu segera diingatkan, ingatkanlah saat itu. Baik, intinya adalah koko ustazah dan musyrifah satu. Hadirkan suasana yang positif, yang nyaman di awal. Kau dulu. Kalau lah tak nyaman dari awal, maka nanti anak awak pun tak nyaman yang menghafal Quran. Sebisa mungkin pisahkanlah urusan
di rumah dengan urusan timah awak saat itu. Memang di rumah awak punya pikiran sorang-sorang, punya masalah sorang-sorang, sebisa mungkin atur jiwa atau emosi jangan terbawa ke anak. Sebisa mungkin. Musyrifah kayak gitu je ya. Walaupun banyak tugas di kepala kini, yang untuk Quran ko dulu. Nanti salah saya pula yang lain. Nah, kegiatan inti ya. Kegiatan pembuka itu jangan lebih dari 5 menit. Tak lo lama-lama ko do gitu. Kan sebentar tu nya. Tanya tadi apa? Pastikan nak awak lah wuduk, lah solat. Kemudian pastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi dirinya dan santrinya. Dianjurkan posisi santri menghadap kiblat. Memulai dengan mukadimah singkat, berdoa bersama santri dan menghadirkan suasana yang positif. Kau kalau lancar kau tak sampai 5 minit, sebentarnya. Taruhlah 5 menit maksimal. Kemudian kegiatan inti. Kau bisa disesuaikan atau diskusikan nanti. Tapi kau pokok-pokoknya. Pertama, ajak santri untuk memurajaah hafalan sebelumnya. Kalau di kelompok awak seragam hafalannya, berarti ulanglah hafalan yang sebelumnya dihafal oleh anak. Bisa awak seragamkan murajaah. Tetapi kalau seandainya berbeda-beda hafalannya, murajaahlah yang kira-kira yang pas di murajaah saat itu. Makanya pembentukan kelompok dengan anak yang hafalannya nyaris tidak jauh berbeda itu tujuannya itu supaya dalam murajaah tidak terjadi ketimpangan yang jauh. Kemudian tujuan murajaah di awal itu adalah gunanya ternyata Quran kau dibacakan lari setan nak ya. Boleh kalau dibaca sama-sama dengan di murajaah bersama-sama, tentu dengan volume suara yang diatur. Tantang di awak di musaji sekian banyak anak, murajaah aku memang jadi tantangan lah. Baca diatur suaranya supaya tidak terlalu tinggi sehingga mengganggu pula kelompok yang lain. Kemudian setelah murajaah sekitar 5 menit lebih kurang barulah saat nanti guru mengelola lokal. Bisa jadi dengan menerima tambahan hafalan baru, atau memang kalau guru memutuskan hari itu hanya untuk murajaah hafalan sebelumnya juga boleh. Tapi yang penting pertama pastikan santri membaca ayat dengan benar sesuai tajwid seperti yang disampaikan tadi. Jadi tidak lalu Ustaz. Kalau kau lalu Ustaz, nanti kalau banyak hafalannya susah awak memperbaiki. Yang kedua, pastikan porsi maksimal waktu santri sesuai dengan perencanaan. Misalnya jatahnya maksimal, kalau anak awak banyak, taruhlah 5 minitnya. Maka kalau perlu adanya stop waktu perlu, boleh dihidupkan supaya tidak terlalu larut. Anak aku sebenarnya 5 minit, dia lama-lama mana awak layani sampai 10 minit bisa. Akhirnya yang lain tidak dapatkan hak. Kemudian santri yang belum terlalu hafal bisa diberi waktu untuk menyetor ulang di akhir kegiatan. Nah, kan bisa kadang dicaliak tu. Kalau lah nyetor apalagi hafalan baru yang lah banyak gagap-gagapnya nyetor, berarti itu lo hafal. Mundur sedulu. Lagi kesempatan yang mengulang dulu, kemudian beri kesempatan yang lain untuk maju supaya efektif waktu awal. Kemudian guru mencatat dengan baik setoran hafalan santri di buku atau kartu kontrol hafalan santri dan buku guru sendiri. Kalau kan mesti ada yang catatan di buku santri, ada catatan di buku guru. Kau mesti dua-duanya ada. Jangan hanya andalkan buku santri
Karena kalau hilang nanti bukunya ada punya pijakan yang lain, atau biku diubah-ubahnya datanya, itu yang payah awak. Jadi guru mesti punya, santri mesti punya, walaupun dengan format yang berbeda. Kemudian penutup, kalau lebih kurang 10 menit, tapi bisa dikurangi sesuai kondisi. Pertama, bisa nanti absen. Yang kedua, mengecek dan mengevaluasi kelengkapan santri. Disitulah saatnya nanti problem-problem tadi. Koknya tak bawa Quran lah, pakaian tak sesuai standar lah, atau tak bawa alat tulis lah. Padahal saat itu ada tugas segala macam yang perlu ditulis. Maka saat penutup lah ustazah evaluasi. Jangan di awal, jangan dahulukan masalah dahulu. Kemudian kalau masih ada waktu, berikanlah nasihat dan motivasi yang sesuai. Nasihat motivasi, minimal cerita-cerita yang sederhana. Ajak anak kau masuki hatinya dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, sehingga kita berharap anak kau memang terus ada semangatnya dalam menghafal Quran.